Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian juga para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada saat ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu dengan tema Islam dan liberalisme. Pada kajian yang lalu kita membahas tentang Islam dan sekularisme. Hal ini agar kita bisa memisahkan mana Islam dan bukan, dan mana yang bukan, mana yang datang dari luar Islam. Karena sebagaimana kita wajib meyakini bahwa Islam sebagai dasar hidup kita. Di setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan harus punya moto ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, bahwa kita adalah tetap seorang muslim. Menjadikan Islam sebagai dasar hidup kita, mengaitkan seluruh aktivitas kita dengan agama Islam agar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali bahwa setiap muslim dan muslimah yang sudah memilih Islam sebagai jalan hidupnya atau sebagai dasar hidupnya, maka wajib meyakini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ini bukan kita yang ngarang-ngarang ya, tetapi inilah yang diajarkan atau yang diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 19 yang insya Allah semua kita sudah akrab dengan ayat tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ya, di situ kalimatnya itu falan yuqbala. Pakai kalimat adatun nasbin wastiqbal. Kalau dalam sastra Arab disebut lil istihal, mustahil. Tidak akan diterima hari ini, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, sampai hari kiamat. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima padanya dari orang itu, dan dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Itu adalah konsekuensi keyakinan kita ketika kita mengambil Islam sebagai dasar hidup kita. Nah, kemudian apa definisi Islam itu? Sering disampaikan bahwa agama Islam adalah agama wahyu, wahyun ilahiyun. Wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang sering saya sampaikan, ada sebuah definisi yang mengatakan ad-dinu huwa ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnatin nabi sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li maslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam adalah apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang bicara tentang Islam harus berdasarkan dalil, yaitu qala Allah, qala Rasul. Ya, telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan telah bersabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Isi kandungan Islam itu ada 3. Pertama, terdiri dari perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk. Jadi Islam adalah wahyu Allah. Siapapun yang berbicara Islam, ya bukan kata ustadz saya, kata ustadzah saya, kata kiai saya, kata syekh saya, kata habibana dan lain sebagainya, bukan. Tetapi harus qala Allah, qala Rasul. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa setiap muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa Islam itu agama yang sudah sempurna, agama yang paripurna. Ya, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku untukmu serta telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Di Islam ini agama yang sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi ta'ala illa waqad amartukum bih wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillahi ta'ala illa waqad nahaitukum anhu. Dikata beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW uswah kita, qudwah kita, teladan hidup kita. Beliau memberitahukan kepada kita, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku telah perintahkan kepadamu. Setiap perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan mendekatkan kita, akan mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan sebaliknya kata beliau, demikian pula aku tiada meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkanmu dari Allah, melainkan aku telah melarangmu atasnya. Di Islam ini sudah sempurna, sudah tinggal pakai lah, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang, tidak usah dimodifikasi. Ya tinggal melaksanakan, karena itulah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dina. Jadi Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala berkata, siapa saja mengada-ngada sesuatu yang baru di dalam Islam, jadi menambahkan sesuatu pemikiran, sesuatu ideologi, sesuatu isme yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memandang bahwa itu adalah sesuatu tradisi yang baik, apa kata beliau? Kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah, mengkhianati Al-Quran. Dan itu satu hal yang mustahil, karena salah satu sifat Nabi SAW itu adalah siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Beliau jujur, beliau menyampaikan segala sesuatu, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditahan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani tadi. Nah, orang yang menambah-nambah dalam agama, kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad mengkhianati Al-Quran. Wal iyadzu billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dinan. Pada hari ini maka apa-apa yang saat itu, jadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan agama, saat ini pun dan kapanpun, dimanapun, tetap itu bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam. Itu yang kaitannya dengan keyakinan kita tentang sumber nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sumber tambahan ketika tidak mendapatkan jawaban dari Al-Quran dan Sunnah karena mungkin situasi dan kondisi atau karena keterbatasan, maka ada sumber tambahan yang ketiga, yaitu ijtihad. Jadi urusan agama itu semuanya sudah sempurna, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan urusan dunia itu Islam menyerahkan. Ya, jadi selama tidak ada larangan, itu dibolehkan. Ya, sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya." Dikata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila sesuatu itu urusan duniamu, ya, kalau urusan duniamu itu adalah, kata beliau, fa antum a'lamu bihi, kalian lebih mengetahui.
Jadi di zaman Rasulullah SAW dulu tidak ada kamera, tidak ada mikrofon, tidak ada gadget, ya, tidak ada alat-alat komunikasi. Ya, jangan dikatakan itu bid'ah, itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi bahkan beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi amri dinikum fa ilayya, tapi dalam urusan agamamu itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu kembalikan kepadaku. Jadi rujukan Islam itu dikatakan la ilal masyayikh awil mazahib awil mawadi awil rabitatil jinsiyah awil akli awil syu'ur awil adah. Rujukan Islam itu bukan ya para masyayikh, guru-guru atau mazhab, tidak pula pada tempat, tidak pula pada akal, tidak pula pada perasaan ataupun tradisi. Jadi tidak ditentukan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang di Mekah, di Madinah itu sebuah kebenaran, tidak juga. Ya, tetapi tetap harus kembali kepada dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam urusan agama itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kembali mengingatkan tentang Islam itu seperti itulah. Nah, sekarang ini yang sedang viral, yang sedang gencar di dunia ini, yang sedang semangat-semangatnya dan didanai dengan dana yang luar biasa, dana yang tidak terbatas, ya. Yaitu ada sebuah paham yang disebut paham liberalisme, ya, atau paham liberal. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi virus bagi kita dan bagi kaum muslimin. Ya, shadaqallah, maha benar apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal surat 8 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha ila akhiril ayah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu akan membelanjakan, ya, akan membelanjakan harta mereka. Apa itu? Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Tujuannya untuk menghalangi, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Fasayung fikunaha, mereka akan membelanjakan harta itu. Jadi ini unlimited, ya, berapapun mereka akan keluarkan. Ya, dulu kalau tidak salah ada sebuah buku yang berjudul Fikih Antar Agama. Ya, itu yang nulis itu tahun 80-an, ya. Yang menulis mukaddimahnya saja itu dapat honor berapa? 500 juta pada saat itu. Luar biasa. Shadaqallah. Apa yang Allah firmankan itu benar. Ya. Makanya kita harus yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan untuk mencari kebenaran, satu-satunya jalan yang ampuh dan mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Nah, liberalisme ini apa? Liberalisme ini sebetulnya masih saudara kandung dari sekularisme.
ya apa namanya, ada sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan isme-isme yang lainnya. Jadi liberalisme ini adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan. Ya, kata ini kembali kepada ada kata liberty. Ya. Prancis ada patung liberty, patung kebebasan. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancisnya liberté kalau tidak salah begitu. Yang bernama bebas. Jadi istilah ini datang dari Eropa, dari orang-orang kafir. Ya. Para peneliti baik dari mereka maupun dari selainnya berselisih dalam mendefinisikan pemikiran ini. Namun seluruh definisi kembali kepada pengertian kebebasan dalam pandangan Barat. Jadi apa namanya, ya sederhananya itu liberal itu pemahaman yang liar, pemahaman yang liar. Nah, kenapa perlu kita kaji di sini? Sebab ini akan mempengaruhi benar dan tidaknya pemahaman kita, tasawur kita, persepsi kita terhadap Islam. Ya, saya berpikir inilah mungkin di antara rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla mewajibkan dan merupakan bagian dari rukun sholat setiap muslim baik laki-laki dan perempuan minimal 17 kali sehari semalam. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah apalagi yang biasa melakukan sholat malam itu lebih dari 40 kali. Yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana? Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Ya, al-maghdub ini suka ditafsirkan oleh para mufassir adalah Yahudi, sementara ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Di orang Yahudi ini manusia-manusia yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi nakal gitu. Mereka tidak mengamalkannya. Sementara orang-orang Nasrani semangat beramalnya, semangat beribadahnya tinggi tetapi ilmunya kurang. Nah, Islam itu diantara keduanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menafsirkan di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah itu? Yaitu para nabi, minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin, para pencinta, pencari, orang yang menetapi kebenaran. Ya, dan benar menurut Islam hanya satu, tidak berbilang, yaitu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 147 diantaranya.
Kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang di sini meninggal ketika membela agama Allah. Ya, ini syahid yang pertama, yang paling tinggi. Ya, karena banyak syuhada yang lainnya, termasuk orang-orang yang tertimbun reruntuhan. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimbun reruntuhan di Sumedang termasuk minasyuhada. Saudara-saudara kita di Kalsel juga, sebagaimana yang viral di media sosial, kurang lebih 50 sampai 80 rumah hilang dengan penghuninya. Masjid juga hilang. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan saudara-saudara kita termasuk yang juga minasyuhada. Dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala membalas termasuk juga korban yang jatuh dari pesawat. Ya, korban yang muslim tentunya dan muslimah yang terkena gempa bumi yang dahsyat di Sulawesi Barat, juga di Jawa Barat, di Pangandaran, Tasik, Ciamis, Garut juga yang kena gempa, dan entah di mana lagi gitu. Ya, mudah-mudahan itu bagian daripada ujian kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya. Kemudian bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang salih, bagi orang-orang yang termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan derajatnya. Jadi itu kalau kita bicara tentang minasyuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuk juga ternyata banyak teman-teman yang kemarin saya dengar si fulan sudah meninggal, si fulana sudah meninggal karena terpapar ya COVID-19, dan sudah ratusan para ulama, para kiai, para habaib, para aktivis dakwah juga yang meninggal. Ya, sampai kemarin itu terus meningkat. Mudah-mudahan mereka dimasukkan minasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa lagi yang telah Allah berikan nikmat itu selain para nabi, para siddiqin, syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya kita abaikan saja apa itu sekularisme, liberalisme, pluralisme, ya, nusantaraisme dan lain sebagainya. Tapi konsentrasi kita bahwa setiap muslim dan muslimah wajib meyakini satu-satunya jalan yang benar itu adalah apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Banyak dalilnya, silahkan nanti baca Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah 147, surat Ali Imran 60. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya Ustadz kalau begitu nanti kita dibilang radikal, dibilang ekstrim, dibilang tidak katakanlah tidak menghargai pendapat orang lain. Ya, tidak demikian. Kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama, ya, maka konsekuensinya harus seperti itu.
meyakini bahwa satu-satunya kebenaran apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun kendati pun demikian, kita tidak boleh memaksakan kepada orang-orang yang punya pilihan lain. Gitu. Ya kebebasan Allah berikan. Hanya Allah memberitahukan, ini nih yang benar itu ini gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita walaupun kita ada di puncak kekuasaan. Jadi agama yang paling toleran itu Islam. Ya kita tahu seperti apa yang terjadi di Wuhan, apa yang terjadi di Burma, apa yang terjadi di Filipina Selatan, apa yang terjadi di Thailand Selatan, apa yang terjadi di India. Sampai hari ini ketika kaum muslim dan di tempat yang lainnya, ketika kaum muslimin termasuk minoritas, pasti akan dibinasakan, pasti akan dizalimi, dan dunia itu bungkam. Tetapi ketika orang-orang non muslim minoritas, sekalipun Islam ada di puncak kekuasaannya, diberikan kebebasan. Ya, tidak serta-merta disikat aja gitu, dibunuh, tidak. Diberikan tawaran. Apakah Anda ingin menerima Islam? Kalau mau menerima, Anda punya hak dan kewajiban yang sama dengan kami. Tapi kalau tidak, Anda punya keyakinan tersendiri, silahkan. Tapi ada syarat, Anda harus bayar jizyah, harus bayar upeti, harus bayar pajak. Jadi diberikan pilihan. Dan itu ajaran Allah. Ya, umpamanya di surat Kahfi surat 18 ayat 29, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran yang mutlak itu, ya, kebenaran yang mutlak itu kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja yang ingin menguji validitas kebenaran tersebut, silahkan. Kebenaran yang apa istilahnya itu, eternal, yang langgeng, yang abadi, tidak akan berubah. Kebenaran yang tetap up to date, ya, tidak pernah usang. Itu kebenaran yang mutlak. Sebab ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif, kebenaran yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ada kebenaran yang terbatas, umpamanya di masa Orde Lama saja. Ada kebenaran yang terbatas berlaku pada masa Orde Baru saja. Ada kebenaran yang berlaku pada Orde Reformasi saja. Ada kebenaran yang berlaku pada rejim tertentu saja. Setelah itu hilang lagi. Itu bukan kebenaran yang mutlak. Sementara Islam adalah kebenaran yang mutlak. Ya, silakan baca kembali firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Kahfi surat 18 ayat 29, wa qulil haq mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalian mau milih yang mana, silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Itu tidak boleh dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak memaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, ini kalau kamu beriman, nanti ujung perjalanan hidupmu yang panjang, yang hakiki, akan berakhir di sorga. Di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, telinga mendengarnya, bahkan terbersit pun dalam hati belum.
Ya, sementara kalau kamu kafir, ujungnya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan memilih yang mana. Ya, makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sampai sahabat ada yang bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang menolak masuk surga itu wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku maka itulah orang-orang yang menolak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ujung-ujungnya itu pilihan sepenuhnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar itu hanya satu. Juga mungkin yang secara eksplisit, secara tegas juga firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini itu surat Al-An'am 153, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Jadi Rasulullah membuat garis kepada kami pada satu waktu, satu garis. Jadi buat garis ini, garis vertikal. Summa khatta hututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga menyerupai pelepah kurma. Ya, kalau di kita mungkin pelepah kelapa atau pelepah apa lagi itu? Aren. Faqala li hadzal subul, ya. Dan beliau bersabda, faqala, kemudian beliau bersabda menunjuk kepada yang garis yang satu itu, kata beliau, hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Jadi jalan Allah itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Summa khatta hututan an yaminihi al-khat wa an shimalihi. Kemudian beliau tadi menggaris ke kanan dan ke kiri. Lantas beliau mengatakan, ya, faqala li hadhihi subul, beliau berkata kepada garis-garis yang banyak ini, wa hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang banyak. Di setiap jalan-jalan yang banyak itu, di situ ada setan yang sudah standby mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang banyak itu. Summa tala hadzil ayah, kemudian beliau membacakan ayat ini, itu surat tadi Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah mengikuti garis-garis yang banyak tadi, fatafarraqa bikum ansabili, sebab akan mencerai-beraikan kamu dari jalan kebenaran. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewajibkan atas kalian agar kamu bertakwa, agar kamu selamat. Nah,
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya pesan dari ini semua, ya, kenapa kita harus mengenal mana Islam, mana liberalisme, mana pluralisme, mana sekularisme dan lain sebagainya, bahwa isme-isme itu semuanya adalah isme-isme yang batil. Isme-isme ajaran-ajaran yang tidak ditazkiyah, yang tidak direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita tidak salah jalan. Ya, kenapa? Di antara sebab terjadinya salah jalan itu begini ya. Ada yang mengambil Islam itu bukan dari sumber yang aslinya. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti orang-orang Barat tadi. Jadi kalau dikatakan qala Allah, qala Rasul, itu tidak bergeming gitu. Tapi ketika dikatakan kata profesor ini, doktor ini, ya, kiai fulan, ya, syekh, saikhah fulana, dan lain sebagainya, itu dia terima gitu. Ya. Padahal Islam harus dipahami secara sesuai dengan dalil yang benar. Jadi orang yang mengambil Islam seperti tadi itu rentan untuk terjebak di dalam kesesatan. Karena ukuran sesat itu ternyata sederhana sekali dalam Islam. Setiap isme, setiap ideologi, setiap pemikiran yang berseberangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sesat. Sederhana sekali, gampang sekali gitu. Ya, kata siapa itu? Firman Allah, pencipta kita. Silakan lihat di surat 10, surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Yang demikian itu Allah Azza wa Jalla, itulah Tuhan kamu yang benar, sumber kebenaran, yang mengajarkan kebenaran. Ya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, tidak ada sesudah kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla illa dhalal, melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimanakah kamu berpaling dari kebenaran tersebut, dari kebenaran tersebut. Masya Allah, sederhana sekali, gampang. Walaupun di dalam realita kehidupan, karena kesesatan itu sudah melembaga, sudah kuat, sudah banyak pendukungnya, ya apalagi di negara demokrasi, apalagi di negara liberal, ya, maka ketika kebenaran muncul dianggap yang sesat gitu. Padahal yang sesat itu adalah apa yang berseberangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama di dalam mengambil Islam yang salah. Yang kedua, ada orang yang mengambil Islam dari Al-Quran saja tanpa hadis. Ya, akibatnya sesat juga, bahkan diponis kafir oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada itu orang yang dengan gagahnya mengatakan hadis itu kebenarannya tidak dijamin karena dituliskan oleh orang-orang sekian tahun setelah Rasulullah meninggal. Padahal Al-Quran dan hadis menurut akidah yang benar adalah wahyu Allah, dua-duanya dijamin. Jadi pendekatannya harus pendekatan iman. Jadi approach imani, bukan pendekatan pemikiran. Ya, Allah menjamin kelanggengan kebenaran tersebut. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, di surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan memeliharanya. Nah, makanya ada orang yang udahlah cukup dengan Quran saja, tidak usah pakai hadis.
Nah, di kita makanya ada kelompok Inkarus Sunnah atau Qur'ani. Ya, untuk itulah Majelis Ulama Indonesia dan juga para ulama mengatakan Inkarus Sunnah itu kafir. Kalau dia tobat harus disyahadatkan kembali. Yang memvonis kafir itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena itu otoritas Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Ya, di surat An-Nisa surat keempat ayat 150-151 Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, jadi beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman kepada Sunnah, dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Kami menerima Al-Quran tapi kami tidak menerima hadis, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman dan kufur. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi itu adalah golongan yang kedua. Jadi kalau kita berislam harus menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita. Bahkan bukan hanya itu, satu lagi juga memahaminya dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu golongan yang kedua. Jadi mengambil Islam dari Quran saja tanpa hadis. Yang ketiga, ada yang mengambil Islam dari Al-Quran dan hadis, tapi hadisnya dibatasi gitu. Contoh umpamanya orang-orang Syiah Rafidah, mereka pakai hadis, tetapi hanya hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ahlul Bait dalam versi mereka. Mereka tidak mau menerima hadis melalui jalur Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Atau di Indonesia ada kelompok yang hanya menerima hadis yang manqul saja, hadis yang ditakhrij oleh amirnya, oleh imamnya. Ya, ini juga tentu nanti hadis akan berkurang. Sebab setahu saya di Indonesia belum ada ahli hadis. Ya, kalau para doktor lulusan kuliah hadis itu alhamdulillah sudah banyak. Tetapi ulama ahli hadis saya belum dengar. Ya, seperti para ulama ahli hadis yang ada di Saudi Arabia, yang ada di di negara-negara Syam. Ya, sehingga nanti hadis akan berkurang. Ya, jadi ada yang mengatakan hanya boleh menerima hadis-hadis yang manqul, hadis-hadis yang direkomendasikan oleh imam, oleh amir mereka. Itu yang ketiga. Dia terima Islam dari Al-Quran dan hadis, tapi hadisnya menurut dia dipilih-pilih. Kemudian golongan yang keempat, ada orang yang mengambil Islam dari Al-Quran dan hadis tapi dengan pemahaman sendiri, atau tadi seperti orang-orang liberal. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, seperti tadi orang-orang penganut paham liberalisme tadi, pemahaman yang liar, pemahaman yang tanpa manhaj, tanpa metodologi yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW.
ini juga akan jatuh kepada kesesatan. Siapa yang mengatakan begitu? Allah Azza wa Jalla. Silakan lihat dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan, atau leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, di sini orang yang menyelisih Rasul, padahal menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Rasul itu adalah teladan hidup. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairal huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi mengikuti orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman? Orang-orang yang beriman di ayat 115 surat An-Nisa ini kata para ahli tafsir adalah para sahabat. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi di sini Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Sampai situ aja dulu. Ya. Siapakah orang-orang beriman dalam ayat ini? Kata para ahli tafsir adalah para sahabat. Sebab tidak ada orang-orang beriman ketika ayat ini turun kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hanya kalau kita ingin beragama dengan benar, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, pahami dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat, kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'in, kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Jadi makanya golongan yang kelima adalah ini yang harus kita ada di atasnya. Orang-orang yang mengambil Islam dari Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Inilah golongan yang selamat atau al-firqah an-najiyah. Ya, kenapa? Karena para sahabat itu generasi yang pasti masuk surga. Ya, silakan baca di surat At-Taubah ayat 100. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Orang-orang yang lebih dahulu beriman itu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kita tidak termasuk muhajirin, tidak termasuk ansar, mudah-mudahan masuk kategori yang ketiga. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal padanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu keberuntungan, kesuksesan yang besar. Itu di antara ayat-ayat yang
menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Kenapa kita harus beragama mengikuti para sahabat, dan juga benar atau tidaknya keimanan seseorang kriterianya harus seperti sahabat. Ya tentu kita tidak akan sanggup ya menyamai sahabat. Paling tidak menuju ke sana lah gitu. Ya kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Artinya mafhum mukhalafahnya, logikanya, orang yang tidak mengikuti sahabat belum memenuhi standar keimanan yang benar. Kemudian di antara sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat adalah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah merupakan generasi yang terbaik, itu umat yang terbaik. Ya, ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran surat ketiga ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik. Ini para sahabat. Ya, yang dilahirkan, ditampilkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab Yahudi dan Nasrani beriman, tentulah itu baik, lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, para jamaah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah yang bisa kita kaji pada pagi ini. Ya mudah-mudahan semakin mempertegas kepada kita bahwa kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hanya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismu apapun, apakah itu sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan paham apapun yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan kebatilan, ya, merupakan kesesatan. Itu menurut Allah Azza wa Jalla. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Apabila benar, maka kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, itu semata-mata karena kebodohan saya dan juga datang dari setan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan yang dilaknat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesantren Al-Wafa